Oke, sebelum saya lanjut, saya buka dulu ya soal, kemarin. Ada yang sudah menyelesaikan sorry, saya share dulu deh. Ada yang sudah menyelesaikan, pengisian informasi barang di sini? Boleh di-chat. Kemarin itu kita sampai ke TV dan kulkas ya. Lalu, saya memberikan PR untuk teman-teman semua untuk melanjutkan sampai ke mesin cuci, oven, dan rice cooker. Nah, untuk yang jasa servis ini mungkin bingung ya, jadi, saya akan contohkan kembali. Layar saya sudah kelihatan ya? Jadi yang belum mengerjakan, persediaannya boleh ke persediaan, masuk ke accurate-nya lagi masing-masing semua sudah siap. Jadi masuk ke persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Melanjutkan yang kemarin, ini saya sudah selesai semuanya, termasuk yang servis. Nah, yang servis ini isinya bagaimana ya, gitu kan. Nah, jadi tetap sama ya, kita menambahkan dulu, lalu kategorinya kita mau sebutkan apa. Kategorinya kita bikin sendiri aja, jadi ketik servis. Nanti dia akan muncul servis itu belum ada. Jadi apakah mau membuat kategori baru? Yes aja. Jadi nanti dia akan muncul menjadi kategori servis. Nah, dengan kategori ada kategori servis, ada kategori umum, ada kategori elektronik, ini akan tampil seperti ini di dalam laporan barang dan yang masuk kelompok elektronik apa aja, yang masuk servis apa aja gitu. Ya, jadi kode barangnya bikin baru, jadi ketik aja sesuai dengan yang di Excel-nya. Jadi di Excel-nya itu tadi SRV SR serv ya, serv strip 001 gitu. Nama barangnya jasa. Jadi kita tinggal ketikkan saja nih nama barang dan jasanya. Ini tadi apa nih? Jasa reparasi. Nah, jadi kode kategorinya kita bikin aja ketik servis, nanti dia ke save sendiri. Kode barangnya SER001, nama barangnya jasa reparasi. Nah, di jenis barangnya di sini kan ada pilihannya. Ada pilihannya persediaan, jasa, sama satu lagi adalah non-inventory atau bukan tipe persediaan. Satuannya terserah, mau unit atau mau piece atau ini paket misalnya gitu, kita bisa bikin. Nah, diinformasikan tidak ditemukan data yang cocok. Sistem paket simpan paket sebagai data baru ya oke, atau mau nama lainnya untuk satuannya apa ya boleh-boleh saja. Satu unit pekerjaan misalnya PKR gitu, ya udah saya save aja gitu. Nanti satuannya jasa servis ini adalah satu pekerjaan gitu ya. Nah, kebetulan di Excel-nya itu tidak ada keterangan apa-apa karena jasa ini tidak berkuantiti, nggak ada harga modalnya juga gitu ya. Jadi kita kosongkan aja.
Nah, perlu diingat di sini ada catatan note seluruh barang dan jasa dalam transaksi jual atau beli dikenakan PPN 10%. Jadi pada saat kita membuat item barang, jangan lupa waktu bikin barang TV di bagian penjualan dan pembelian, di sini kan udah diminta harga satuan jualnya berapa gitu ya. Harga satuan jualnya berapa, lalu harga modalnya berapa, dan di sini ada keterangan yang diberikan di soal tadi dikenakan PPN. Jadi semua barang dan jasa dalam transaksi jual atau beli dikenakan PPN 10%. Jadi kita perlu setup atau kita perlu cantumkan kode pajak PPN-nya ini. Setelah itu ya udah di-save. Saldo barangnya juga jangan lupa ya, tambah di sini nanti per saldo awal tanggal berapa. Oke, saya anggap sudah pada ngerjain ya. Jadi kita bisa lanjut ke input transaksi. Belum, masih ada lagi nih, kita mau import informasi fixed asset. Jadi kalau di dalam perusahaan itu Bapak Ibu mempunyai aset-aset seperti gedung, tanah, peralatan, mobil gitu ya. Printer mahal misalnya gitu, itu mau disusutkan, itu kita bisa masuk ke fixed asset. Dan ini adalah contoh Excel yang ada di dalam fixed asset yang sudah pernah saya bagikan. Jadi daftar aset tetapnya itu silakan buka ke Excel-nya yang masing-masing ya. Jadi kalau nggak mau buka lihat saya punya dulu nggak apa-apa. Nanti kan pas mau ditarik dia harus ditutup juga. Jadi kolom Excel-nya harus mengandung kategori aset, kategori pajak, kode aset, nama, kuantitas, metode penyusutannya mau pakai apa, tanggal belinya kapan, pakainya kapan. Ini bisa terjadi belinya hari ini, tapi baru mau pakai misalnya 2 minggu lagi, karena kita membelinya dalam masa promo misalnya. Jadi supaya penyusutan barangnya ini agak lebih lama sedikit gitu. Kira-kira seperti itu boleh. Jadi ini bisa diatur. Jadi ada umur aset, terus berapa bulan mau disusutkan ya. Jadi ini kolom-kolom yang harus diikutin. Kolom-kolom yang harus diikutin ya. Jadi saya balik lagi ke accurate-nya. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba untuk import. Jadi kita masuk ke modul aset. Pertama masuk ke modul aset tetap. Lalu kita masukkan namanya aset tetap sini. Ya, ke aset tetap sini. Nih, ke aset tetap ini. Terus lalu kita klik import dari Excel. Import dari Excel, kita ambil file kita ada di mana tuh yang tadi Excel-nya gitu ya, yang disimpannya di folder mana. Kalau sudah selesai, baru kita bisa tarik nih. Klik import, panggil filenya. Lalu ini sudah betul nggak nih kode aset, ini kodenya, nama udah larinya ke sini, tanggal beli, tanggal pakai, nomor, non depresiasi dan lain-lain. Oh ya, oke sudah sesuai nih kolom-kolomnya dipetakannya. Ya udah kita tinggal lanjutkan saja. Dia melanjutkan proses import. Wah, gagal nih. Kenapa ya? Oke, kita lihat lagi. 3 data gagal diproses. Unduh gagal. Oke, kita ulang ya kalau gagal ya. Jadi kita pergi ke import dari Excel, kita panggil filenya,
daftar aset tetap, open, unggah. Setelah itu kategori aset, kita masukkan ke kategori, kode aset, kita ke kode aset, nama, kita ke nama, tanggal beli, kita cocokkan dengan tanggal beli, tanggal pakai, kita cocokkan dengan tanggal pakai. Jadi ini kolomnya disama-samain ya, jadi dipetakan namanya. Aset tidak berwujud, aset tidak berwujud. Cabang, kita nggak ada cabang, nggak pakai cabang, dinolin aja, biarin. Metode penyusutan, kita masuk ke kolom metode penyusutan. Kuantitas, umur aset bulan, lokasi aset. Kalau di Excel kita nggak ada lokasi aset, itu nggak usah dipetakan, jadi kosongin aja. Oh, akun asetnya ada yang sudah dihapus ya, jadi nggak bisa import. Kita harus bikin akunnya dulu nih, akunnya. Pilih kolom, departemen. Nah, pajak-pajak, kategori pajak, akun aset, akumulasi. Ke akumulasi penyusutan, kode ke kode, jumlah ke jumlah, akumulasi beban penyusutan. Akun akumulasi penyusutan. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke, ini berarti saya harus membuat chart of account-nya dulu. Jadi kalau gagal di sini Accurate ada kasih tahu. Kenapa gagal gitu kan? Ternyata akun perkiraan 12.01.10 sudah dihapus. Oke, saya lari dulu ke chart of account-nya. Akumulasi penyusutan itu kodenya berapa ya gitu. Akumulasi penyusutan gedung 12.000. Oke. Penyusutan peralatan berarti 12.602. Beban penyusutannya 6.021. Oke. Saya akan mengulang import ya. Kalau masih nggak sukses juga, itu sebenarnya kita bisa pakai manual nantinya, akumulasi penyusutan. Coba saya lihat dulu di Excel-nya. Akun beban penyusutan, akun aset. Ini akun tanah. Tanah, kita lihat capah account kita tanah.
Tanah itu kodenya ini. Enable editnya mana ya? Saya stop dulu ya, ini enable editnya saya nggak kelihatan. Control V. 12.001. Oke. Lalu gedung. Tadi tanah 12.001. Peralatan. Beban penyusutan. Beban penyusutan. Gedung nggak disusutkan. Peralatan nomor 6023.
ini. Lalu akumulasi. Sambil saya melakukan perbaikan chart of account, kalau ada yang mau ngisi mau isi items yang belum selesai boleh ya. Oke, ini sudah selesai. Kita save. Continue file. Save as. Aset tetap. Di folder. Nah, sekarang kita kembali kepada tadi mau mengimport aset tetap. Import dari Excel. Ini sudah masuk semua ke ininya. Tinggal kita lanjutkan. Lanjutkan. Kok masih gagal ya? Ada apa ini? Excel-nya kok nggak beres? Tidak disusutkan. Akumulasi penyusutan gedung nggak ada, beban penyusutan gedung nggak ada. Akun asetnya sudah. Oke, kalau gagal begini kita coba input manual aja ya. Jadi kita masuk ke sini, kita tambahin namanya apa sih gitu. Ini Excel-nya ada yang perlu diperbaiki nih. Jadi maaf, entah nomornya atau ininya. Jadi saya bikin kategori asetnya adalah tanah. Tanah. Per tanggal 18 Januari 2013. Tanggal pakai 18 Januari juga. Oke, kode asetnya kita urutkan biar dia sesuai ini aja. Tidak disusutkan, kode fix aset FA01. Metodenya tidak terdepresiasi. Lalu akun asetnya tanah. Kuantitas 1. Rp510 juta. Ya, jadi tanah adalah aset yang tidak didepresiasikan, bentuknya adalah berwujud, kodenya kita otomatis saja.
Kuantitinya 1, nilai bukunya. Kalau misalnya kita, sudah ada pencatatan sebelumnya dan tahu nilai bukunya, masukkan nilai bukunya, gitu ya. Kategori aset. Kita save. Ada pajaknya enggak ya? Coba kita lihat. Enggak ada. Ya. Akun pengeluaran harus diisi. Ya, simpan. Lalu kita bikin yang kedua, gedung. Di sini kita bikin kategori asetnya juga lagi. Gedung. Lalu bikin peralatan, biar nggak usah bolak-balik ya. Ya, oke, kategorinya sudah ada 3. Sekarang kita bikin ke asetnya, gedung, tanggalnya 3 Maret 2013. Pemakaiannya juga sama. Maret 2000 ini. Gedung. Enggak ada nama ininya, akunnya. Dua 2002.
Sorry. Metode yang kita gunakan pada saat gedung adalah garis lurus 20 tahun ya. Metode garis lurus, gedung, akumulasi penyusutan gedung, beban penyusutan, gedung, kuantitas 1, umur aset 20 tahun. Oke, 20 tahun, bulannya nggak ada, 624 juta. Sorry, 624. Ya, oke, kita buat yang ketiga adalah peralatan. Peralatan tanggal 3 Juli 2016, namanya AC. Juli 2016, pakainya juga sama, di 3 Juli 2016. Lalu ini kita sebut peralatan. Beban penyusutan. Kuantitasnya 3. Umur asetnya 5 tahun. $18 juta. Catatannya di sini bisa ditulis 3 unit AC Panasonic ya, oke. Kita cek lagi.
18 juta. Oke, kita simpan. Nilai aset sama dengan di sini. Oke, di sini kita lupa isi angkanya. Oke, jadi kalau dilihat aset kita sudah ada 3. Nomornya sudah otomatis dibuatkan, jadi kita nggak ikut dari soal. Ya, kalau di soal kan kode asetnya ini, tapi ini kita sudah peralatan gedung tanah harganya 18.624 dan 510. Ini aset yang sudah kita masukkan. Nah, ketika pertama kali kita menggunakan ini, jadi aset ini kan perlu disusutkan. Ini udah dari 2013, sudah dari 2016. Nah, sedangkan kita pakai pembukuan ini per data 31 Desember 2017. Jadi kita harus melakukan proses yang namanya period and asset. Period and asset ini supaya langsung di proses penyusutannya. Jadi nanti kalau kita lihat di laporan rugi laba, itu penyusutannya udah langsung otomatis. Nah, sebentar. Proses akhir bulan. Proses akhir bulan ini bukan tutup buku. Di Accurate tidak menganut tutup buku bulanan gitu ya, tahunan gitu, karena semua transaksi itu berjalan real time. Jadi bukan kayak kalau kita pakai manual itu, oke, kita tutup buku nih, buku besarnya ditutup, nanti dibawa maju lagi ke saldo awal gitu, enggak. Jadi kalau di Accurate ini sudah otomatis, kita tinggal pilih mau period end bulan berapa. Kita per 31 Desember 2017. Kalau di sini ada pemakaian mata uang asing transaksinya, itu kita juga bisa menghitung rugi laba selisih kursnya. Jadi transaksi Bapak Ibu kalau hariannya ada rate 14.100, 14.200, 14.300 gitu. Itu setiap hari kan berubah sesuai dengan transaksi hari itu. Tapi ketika akhir bulan, Bapak Ibu juga pasti mau tahu sebenarnya dari kegiatan kurs sepanjang bulan itu, ketika ditutup dengan kurs pada hari terakhir, misalnya tanggal 30 November itu ternyata kenanya di 180 misalnya. Nah, itu kita input, nanti rugi laba selisih kursnya akan dihitungkan secara otomatis. Jadi ini kita udah proses. Nah, proses akhir bulannya seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita lihat dari laporan, itu penyusutannya udah keluar semua tuh gitu. Laporan keuangan. Ini belum ada transaksi lain. Laporan period end. Nah, ini sudah kelihatan nih. Per 1 November sampai ini.
Oke, penyusutannya belum masuk ya. Tadi period N-nya. Per Desember 2017. Nah, jadi di histori buku besar kita itu bisa kelihatan kita membuat transaksi dari mana saja. Oh, oke, ini ada transaksi saldo awal, saldo awal barang, saldo dibayar di muka, gitu ya. Jadi di sini akan kelihatan nih saldo-saldo kita, histori-historinya. Nah, ini gunanya buku besarnya. Lalu kita lanjut ke penginputan transaksi. Ini sudah selesai semua. Kita mulai ke input transaksi. Jadi udah siap ya kita input transaksi. Jadi hari ini kita akan selesaikan semua transaksi-transaksi pencatatan accurate. Jadi mulai tanggal nomor 1, tanggal 3 Januari 2018, kita melakukan pembayaran biaya gaji karyawan bulan Desember 2017. Nah, pembayaran biaya gaji karyawan ini kita lakukan melalui pembayaran biaya gaji. Pembayaran kita keluarin dari mana ininya? Saya tutup. Beban gaji pada kas ya. Jadi beban gaji pada kas 3 Januari 2018. Kas nomornya ini bebas, mau ditentukan di sini berapa nomornya. 1101/2018/01/001. Nah, ini bebas ya, kita menggunakan nomor penomoran ini bebas. Ini kita mau otomatis aja deh gitu. Per tanggal 2018, tanggal 3 Januari. Nomor ceknya atau nomor kasnya nggak ada ya, karena kan kita pakai kas gitu. Ya, ini kita mau tulis kas aja, kas 01 boleh, atau apa boleh. Berapa harganya yang perlu kita input? 4.500.000. Catatannya apa ya, gitu kan? Menurut di sini adalah beban gaji bulan Desember 2017. Kita tinggal simpan.
Ini mau dicetak boleh, mau disimpan biasa aja ya boleh. Jadi ini bisa langsung dijadikan jurnal ya. Dijadikan voucher, maksud saya dijadikan voucher. Kalau ada dokumen pendukung lainnya bisa di-attach. Nah, oke. Ini kita sudah lihat ada ini 4.500.000. Oh, ini keterangannya kita isinya di sini. Kalau kita isi di keterangan, jadi dia muncul di sini. Ya. Lalu transaksi kedua. Pihak gudang melakukan permintaan pembelian kepada manajemen dengan informasi sebagai berikut. Permintaan pembelian. Permintaan pembelian ini jadi belum ada barang masuk sama sekali ya. Jadi kita baru namanya ada purchase requisition atau PO gitu. Kita buka ke pembelian. Lalu pemasoknya siapa? Utama. Jadi minta belinya ke PT Utama. Pada tanggal pada tanggal 4 Januari. Mesennya apa aja? TV dan oven. TV, kuantitinya 10 unit, 10 unit. TV dan oven 10 unit ya masing-masing ya. 10. Harganya 1,5 dan 750.000. Ini kita tinggal simpan saja. Jadi kita perlu cek sedikit, betul nggak nama suppliernya, tanggal pesannya kapan. Tanggal pesannya di sini. Oke.
tanggal 5 Januari. Terus ada uang muka. Sudah kita simpan, akun ininya kita cari uang muka. Oke, di akun tidak ada uang muka, kita buat dulu. Uang muka pembelian ada ya. Nah, di sini kita input uang mukanya 5 juta. Pada tanggal 2018 Januari tanggal 5. Uang mukanya kita lihat tanggal 5 Januari ya. Oke. Nomor fakturnya PO 001. Jadi kalau nomor faktur ini adalah nomor faktur yang kita terima. PO 2018.01.1. Nah, ini transaksinya. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Nanti tampilannya ini semua bisa dicetak. Bisa dicetak, bisa di file. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Setelah melakukan uang muka, kita ada pembayaran pemasok melalui bank 5 juta. Karena kita kan ada bayar 5 juta uang di muka ya. Jadi kita mesti store nih gitu. Sorry, kok ketutup.
Accurate saya tertutup ya. Pembayaran ke bank. Kita masuk dari pembelian, kita namanya membayar faktur pembelian. Kita panggil lagi utama, lalu kita proses pembayarannya. Kita cari. Yang bagian uang muka, lalu kita bayarkan tanggal 5 Januari juga. Senilai 5 juta. Oke. PO-nya 1102 212. Nomor fakturnya kita ambil dari pesanan. Kok hilang? Sebentar ya, saya coba ulangi. Jadi kita akan melakukan pembayaran pemasok, pembayaran pembelian, kita panggil pemasok utama, kita pilihnya adalah bank, metode pembayarannya oke, mau transfer boleh, ini boleh. Kita ambil dari DP. Dari yang DP 5 juta. Pada tanggal 5 Januari 2018. Kita recalculate aja otomatis, jadi kita nggak usah input lagi angkanya untuk menghindari kesalahan, kita simpan. Nah, ini hasil dari melakukan pembayaran pemasok. Ya. Jadi tanggal 5 Januari pembayaran pemasok bank 5 juta. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Sampai di sini ada yang bingung atau nggak paham gitu ya, langsung bertanya saja ya teman-teman ya. Karena, kalau di Accurate ini saya tutup, yang perlu diingat atau difamiliarkan adalah, fitur-fitur yang di sini. Oh, di mana saya harus membukanya, di mana saya harus melakukannya gitu ya. Jadi kalau alur pembelian ya kita cari di pembelian, terus, sesuai instruksinya ini input apa aja gitu. Jadi di sini sudah, mengikuti prosesnya aja. Dan nggak harus urut kalau memang di, perusahaan yang nggak ada pakai DP-DP-an, nggak ada, pakai buka PO, tapi langsung pokoknya kalau pesan langsung dikirim invoice sama supplier-nya, ya sudah, lakukan saja langsung di pembuatan, faktur gitu, ya. Nah, sekarang transaksi keempat tanggal 7 Januari 2016 menerima produk SI 18001, 10 unit kita dari PT Utama, 7 Januari 2018 ya. Kita input menerima barang, berarti kita ke pembelian, terima barang. Terima barang ini katanya dari Utama. Pada tanggal nomor penerimaan SC ini kita ambil dari pesanan. Fakturnya TV dan oven dari surat jalan. Tadi kita lihat lagi ya PO-nya ya. Pesanan pembeliannya sudah ada kan? 15 Januari ini TV dan oven. Oke. Kita langsung proses fakturnya dari sini juga boleh. Jadi saya tidak membuka lagi dari faktur pembelian, tapi saya lanjut langsung penerimaan barangnya itu dari pesanannya. Pesanan, terus di sini ada pilihan, kita mau pilihnya apa sih gitu ya. Jadi kita tadi ambil dari pesanan, terus di sini nomor surat jalannya tadi. Surat jalan, oke. Jadi kalau kita lihat lagi ke datanya, ini saya tutup. Ini sudah ada penerimaan
penerimaan barang pada tanggal 6 Januari 10.10 ya kita terima ya. Nah, dari penerimaan surat jalan kita rubah lagi menjadi faktur. Jadi udah mulai ditagih nih sama supplier kita gitu. Pada tanggal 9 dengan nomor invoice-nya sudah ada nih ya. Kita ke tutup, kita tutup lagi. Dari pesanan boleh, kita proses faktur. Nah, tanggal 9 Januari 2018 nomor fakturnya tadi katanya 2018-118. Ya, coba kita lihat ya fakturnya yang pernah ada yang mana nih? Kan waktu saldo awal juga ada yang outstanding invoice 118. Oh, nggak ada ya. Jadi kita tinggal ke pesanan pembelian tadi panggil ini 10 unit. Terus nomor faktur sudah, harganya 24.750. Oke, kita simpan. Tunggu sebentar, ini ada yang nyangkut ya. Faktur pembelian. Sudah selesai. Pembelian
penerimaan barang. Kita proses faktur. Nomor fakturnya INV 2018. Oke, kita simpan. Nah, ini udah muncul ada invoice baru atas utama. Kalau kita mau cetak, ini kalau cetak ini sebenarnya kita hanya merekap dari yang kita terima dari supplier. 24,7,5. Perusahaan telah melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok dengan detail sebagai berikut. Perusahaan mendapatkan diskon sebesar faktur 15%. Jadi kita mau bayar nih, udah kena pajak, udah ini kita bayar sekarang ya ke pembayaran pemasok. Ini ada pemasok tunai tanggal 11 Januari. Kita ada pembelian langsung, faktur pembelian. Jadi kita bikin new baru lagi. Pemasoknya tunai. Tanggalnya 2018 tanggal 11 Januari. 00987. Barangnya adalah kulkas 4 juta. Kuantiti 5. Terus dapat diskon 15%. 15. Otomatis sudah dihitung, ada PPN-nya. Juga sudah otomatis. Oke. Diskonnya bukan di sini. Diskonnya di invoice. Nah, jadi di accurate itu untuk diskon bisa dilakukan di satuan per barang. Jadi kalau barangnya banyak, itu nanti bisa diskonnya per satu-satu barang. Terus kalau diskonnya beda-beda juga bisa. Nah, terus kalau misalnya sudah ada diskon per barangnya, ternyata misalnya untuk pembulatan lah, atau misalnya memang mau dikasih diskon tambahan karena belinya banyak, di sini bisa diinput lagi diskonnya. Bisa diskon berupa persentase atau bisa diskon berupa angka. Kita mau berapa angkanya gitu ya. Jadi di sini setelah itu kita cocokkan lagi, betul nggak ya? Oh, oke, sudah oke nih. Jadi kita simpan. Kalau mau lihat hasilnya kita tinggal balik lagi, kita cari fakturnya, lalu kita cetak. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dari transaksi-transaksi berikut ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat pergerakan barang sebenarnya. Jadi di accurate itu sudah bisa ketahuan nih barang-barang kita update-nya apa aja sih gitu. Ya.
Tuh, jadi barang kita udah nambah, udah bergerak. Terus di sini kalau misalnya kita mau melihat di laporan atau mutasi, ini bisa kelihatan. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini bisa ketahuan nih barang-barang kita. Misalnya dari 2017 Januari, tanggal 1 sampai ini. Kita mau lihat pergerakannya dari gudang utama. Tuh. Ya, jadi ada penyesuaian persediaan, ada pembelian barang atas kulkas ini gitu. Sudah terinput semuanya. Terus kalau kita mau lihat ke daftar laporan pembelian, harga pokoknya sudah ada gitu. Per tanggal 2018 Januari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya ya. Kita tampilkan. Tuh, jadi udah ada tuh beban gajinya ada. Oh, beban pokoknya belum ada karena belum ada pembayaran ya. Terus misalnya neraca gitu ya. Neracanya udah muncul juga nih per 2018 Januari 31. Tuh, transaksi-transaksinya sudah muncul semua. Kurang lebih seperti ini yang dihasilkan oleh Accurate. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ini kita selesaikan aja sekarang, apakah keberatan untuk transaksi-transaksinya atau mau dilanjutkan minggu depan? Waktu untuk saya berapa lama lagi, Pak Tony? Masih ada Bu, masih ada waktu, silakan lanjut. Untuk sahabat kelas, coba di chat ya, apakah mau dilanjutin atau Iya, kita... jadi ini kan kita lagi melanjutkan transaksi. Jadi kalau mau lanjut, ayo. Kalau mau besok aja deh, minggu depan, ya boleh-boleh saja. Atau mau coba sendiri di rumah juga boleh-boleh saja. Gitu. Mungkin kasih sahabat kelas untuk coba dulu sendiri ya, kita lanjutin minggu depan aja kalau tidak ada respon. Oh iya, boleh-boleh. Jadi kita ingat, kita sudah mengisi sampai pada ke pemasok tunai gitu ya, di transaksi ke-6. Di sini total transaksinya ada, coba saya lihat. 20 soal sih. Tapi poinnya sebenarnya ini tinggal mengisi. Jadi mengisi, ngikutin aja step-stepnya. Di sini kan ada penjualan. Nah ini kan kita tadi bagiannya bagian pemasok ya. Nah nanti di poin, jadi pemasok ini satu siklus kita semua nih. Jadi bagian pemasok, bagian pembelian ini, satu siklus ini contoh soalnya ada semua. Jadi dari pada saat kita membuat pesanan, terus waktu kita ada uang muka, lalu terima barang, terus kita membuat faktur, ada yang faktur langsung juga yang barusan transaksi kita lakukan, terus nanti ada pembayarannya, jadi kita bayar hutang kita berapa, lalu ada soal retur kalau saya tidak salah ya. Jadi ada soalnya ini jadi komplit set nih, satu tahapan gitu. Tapi pada kenyataannya kalau tahapan ini mau dilewatkan, tahapan ini mau dilewatkan boleh aja. Jadi langsung bikin faktur gitu, terus kita bayar gitu. Ada retur atau yang barangnya nggak bisa retur, ya sudah ini diabaikan gitu. Nah, nanti di soal berikutnya, jadi dimulai soal nomor berapa tuh tadi ya? Di nomor pembelian.
Nah, mulai dari nomor 10 itu kita akan masuk ke siklus bagian penjualan. Penjualan juga sama, jadi akan ada tahapan ketika kita membuat pesanan, lalu kita membuat surat jalan atau DO, waktu mau kirim barang ke customer, lalu setelah itu dijadikan fakturnya, terus ini ada faktur yang langsung dari tunai, terus di sini juga ada tanda terima kita bayar gitu ya, kita mendapatkan penerimaan pembayaran gitu. Nah ini ada returnya, jadi soalnya komplit. Nah terus ini ada penyesuaian persediaan. Kadang kan mungkin pada saat barang kita sampai gitu ya, itu ada barang yang penyok misalnya, ada yang rusak nggak bisa dijual gitu. Jadi kita lakukan proses retur. Jadi ini tahapannya komplit juga nih, penawaran, pesanan, ngirim, uang mukanya tadi saya nggak ingat ada soal uang muka apa enggak. Jadi nanti di sini siklus-siklus ini yang akan kita kerjakan. Teman-teman boleh melakukannya sendiri. Jadi pada tahapan training ini teman-teman nggak usah khawatir, maksudnya hasilnya atau angkanya kok berbeda ya dengan neracanya, dengan ininya gitu. Tapi yang di sini perlu dipahami adalah, oke, saya memahami siklus ini gitu. Saya memahami bahwa fungsi penawaran ini untuk apa, lalu ketika saya mau menarik pesanannya, penawarannya itu saya harus lakukan di mana gitu. Itu yang lebih penting gitu bagi saya atau buat Bapak Ibu ketika memahami software ini gitu. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya? Atau bingung atau membosankan ternyata menginput data? Silahkan. Sampai diberi waktu deh 6 menit ya, sampai 4.30 ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Oh ya, saya ingin menjawab tadi yang pertanyaan di chat ya, yang mau mengenai memorized report. Memorized report itu tadi pertanyaan Ibu siapa ya? Nah, jadi di memorized report itu kita bisa apa ya? Jadi kayak ini laporan ini nih, saya anggap buku laporannya yang agak jelimet, tapi saya maunya yang sesuai penglihatan saya deh gitu misalnya ya. Laporan piutang. Laporan faktur belum lunas misalnya. Pertanggal. Nah, ini adalah laporan faktur belum lunas yang terjadi pada saat transaksi saldo awal tadi nih ya, tuh. Nah, terus saya maunya hanya based on PT ABC aja gitu. Jadi nanti setiap kali saya buka itu hanya based on si PT ABC aja gitu. Jadi saya terus saya maunya nggak perlu muncul piutang pajak. Jadi ada yang saya mau muncul piutang pajak khusus untuk transaksi yang memang menggunakan pajak, tapi ada juga yang customer yang saya nggak mau ada kolom piutang pajak ini nih. Ini kan nggak pakai pajak, ngapain nih nambah-nambahin kolom di sini gitu kan. Jadi saya mau modifikasi. Saya mau modifikasi, lalu saya hilangkan kolom piutang pajak itu di sini. Nih, langsung hilang nih. Langsung hilang. Kalau kita tidak memorize, kalau kita tidak klik save memorize ini, itu nanti pada saat kita buka, walaupun kita pilih misalnya parameternya bulannya udah beda lagi, tanggalnya udah beda lagi, misalnya ya,
tampilkan. Nah, ini kan udah nih, tapi saya nggak memorize, terus saya tutup. Saya tutup, terus saya buka lagi faktur belum lunas. Dia akan muncul lagi nih kan, piutang pajaknya kan. Begini lagi gitu, kembali ke layout semula. Tetapi kalau misalnya saya sudah modifikasi, ini saya nggak perlu simpan, lalu saya memorize, dan saya save as gitu ya. Save as tanpa piutang pajak gitu. Lanjut. Nah, ya udah nih, saya simpen nih. Nah, saya tutup. Ketika kalau misalnya buka laporannya di piutang, faktur belum lunas, dia pasti balik lagi nih yang ada piutang pajaknya. Tapi karena kita sudah pernah save as atau alias, nah kita pilihnya ke yang report-report yang sudah kita memorize. Nah ini nih, gitu kan, tanpa piutang pajak. Nah ini nih yang dicari, tinggal nanti kita olah lagi nih nama-nama siapa yang mau dikeluarin. Nah ini udah nggak ada. Jadi nggak ada lagi nih piutang pajaknya, kolomnya udah hilang. Gitu. Itu fungsinya memorize. Saya coba tadi yang tanya jawab, nama grupnya apa nih? Oh ini dia. Ibu Susi Chen ya. Ibu Susi Chen mungkin ada hadir di sini. Jadi fungsi memorize itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu RMA ini fungsinya untuk mencatat barang-barang yang kita terima dari pihak luar yang tidak menyangkut kepada stok kita. Jadi fungsi RMA itu di persediaan ya. RMA-nya kayaknya saya nggak nyalain ya. Smart Link, pembelian, persediaan, pekerjaan pesanan, job cost. Saya kalau pakai bahasa Indonesia saya bingung nih carinya. Pajak. Jadi kalau RMA itu fungsinya untuk kalau kita tidak mencatat barang yang kita terima, bisa jadi barang itu hilang gitu ya. Padahal itu adalah barang yang dititipkan ke kita, entah itu untuk diservis atau menukar garansi misalnya gitu. Dan itu tidak akan mengurangi stok barang kita yang real gitu. Jadi itu fungsinya adalah sebagai catatan. Lalu selain RMA, daftar karyawan, ini Bapak Jose atau Ibu Jose? Jadi daftar karyawan kontraknya dimasukkan kemana ya untuk bikin daftar? Apakah memungkinkan?
mereka adalah karyawan-karyawan kontrak. Sales kita adalah gaji mereka dan biayanya plus margin. Periode invoicing. Di sini Ibu Jose ada atau boleh menjelaskan lebih detail? Oke, Pak Tony, Pak Jose boleh dikasih bicara nggak? Mungkin lebih gampang. Oke, sebentar Bu. Ya, Yes, sudah. Pak Silakan. Jose. Ya, selamat siang Bu. Ya, Dengan Pak Yose. ya. Ya, jadi perusahaan kita itu kan outsourcing, artinya kita menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan lain. Berarti saya sih bayangannya kalau kita punya 50 orang. Nah, 50 orang misalnya gajinya semua 100 juta. Terus biaya-biaya BPJS, pajak dan lain-lain itu 100 juta. Kemudian kita kasih invoice ke mereka. 1 bulan ini gajinya 100 juta plus margin kita misalnya 10%, jadi 110 juta. Nanti mereka bayarkannya sebulan kemudian. Kasihnya ke karyawan atau ke orang yang ngambil karyawan outsourcing kita? Jadi pada waktu akhir bulan saya harus bayar gaji dulu kan, karena itu karyawan kita boleh dibilang. Kontraknya atas nama perusahaan kita. Nah, tetapi setelah saya bayarkan gajinya 100 juta dan pajak-pajaknya semua saya bayarkan, kemudian saya klaim. Saya klaim berupa invoice. Ini saya sudah bayarkan gaji 50 karyawan Anda yang kerja di tempat Anda, bisa 100 juta plus termasuk pajak dan lain-lain. Kemudian marginnya 10%, gitu. Itu keuntungan saya, gitu kan. Nanti misalnya bulan ini dibayarnya 1 bulan kemudian oleh agent saya, oleh perusahaan yang menjadi nasabah saya. Oke. Nah, itu pencatatannya bagaimana, Ibu? Kalau misalnya nanti yang outsourcing-nya Bapak nih, karyawan yang kerjanya, itu dia mendapatkan slip sendiri-sendiri? Ya. Mendapatkan slip sendiri-sendiri? Ya, seolah-olah karyawan kita. Oke. Ketika Bapak menagih kepada pihak vendornya yang ngambil tenaga Bapak itu based on invoice sendiri-sendiri atau total? Total. Oh, total ya. Kalau total ini, kalau ada 3 perusahaan ya masing-masing, misalnya 20. Ya. Nggak, maksud saya gini, kalau tadi yang Bapak bilang saya sebagai customer Bapak yang ngambil tenaga kerja 50 orang gitu kan, itu saya dikasih invoice-nya satu-satu atas nama per orang yang kerja atau total gitu. Nah, kalau misalnya per masing-masing orang yang kerja, sebenarnya orangnya ini kita bisa istilahnya kita akalin sebagai salesman kita, Pak. Jadi nanti baru kita bayar komisi. Komisi itu sebenarnya adalah ya gaji tadi, tunjangan dan lain sebagainya gitu. Kalau memang mau di-maintain nama orangnya. Tapi kalau misalnya Bapak kasih ke sayanya adalah total invoice 50 orang, itu nggak bisa apa ya, nggak bisa di maintain secara perorangan yang kerjanya, jadinya paling di invoice itu bisa kita tambahkan field gitu ya, tambahkan field yang dimana kita masukkan nama-nama orang yang kerja itu gitu Pak. Jadi kalau pencatatan tagihan invoice dan lain sebagainya sebenarnya normal, itu Bapak bisa pakai itemnya namanya item jasa gitu. Ada kemungkinan nggak kalau misalnya
saya mengembalikan jasa kerja yang ini nih nggak jadi nih kerjanya nggak benar gitu. Jadi istilahnya kayak diretur nanti digantikan dengan orang lain. Oh iya, pasti Ada. ada. Nah, kalau Dan nanti kalau misalnya saya ada kasih seperti invoice itu, juga diselipkan rinciannya. oh, oke. Ya, kalau seperti itu, maintain-nya sepertinya tetap harus di luar dari accurate, Pak, untuk nama-nama ininya. Kecuali tadi kalau memang saya ambil 50 orang nama, Bapak buatnya sebenarnya satu nama, itu. Jadi saya si orang yang kerja bisa dianggap sebagai salesman-nya, gitu. Tapi kalau misalnya satu keseluruhan itu nanti di invoice-nya paling bisa didesain. Jadi redesign tampilan nama-nama orangnya bisa dimunculin. Tapi nama itemnya, misalnya jasa pengambilan tenaga kerja deh, misalnya nama itemnya gitu ya. Nama item yang tampil ketika di accurate-nya nih. Nih kalau di barang dan jasa nih, nama barang item yang tampilnya yang di sininya nih, itu Bapak milihnya harus yang tipenya non persediaan. Kalau jasa, invoice ini nanti nggak bisa diproses retur. Jadi kalau misalnya ada pengembalian satu tenaga kerja, itu returnya sekian puluh juta misalnya gitu. Nah, ini kalau kita pilihnya yang tipenya jasa, ini invoice yang sudah dibuat itu nggak bisa retur gitu. Secara logika tuh menganggap bahwa kalau jasa udah dipakai kan hilang gitu, atau ya udah nggak kelihatan lagi gitu, jadi nggak mungkin bisa diretur gitu. Tapi ya ada kondisi yang seperti ini, misalnya karena perjanjian, karena apa gitu, saya bisa kembalikan, kamu harus bisa kembalikan uang saya dan lain sebagainya. Jadi pilih barangnya adalah non persediaan. Gitu, Pak. Nama barangnya boleh, mohon maaf, Ah, kita jadi menganggap orang itu barang. Jadi saya boleh masukin nama orang di situ, gitu Pak? sebenarnya boleh sih, Pak, boleh. Boleh juga kalau Jadi itu tiap bulan, satu rincian. seolah-olah Jadi tiap bulan terjual gitu. iya, boleh. Jadi tapi nanti bulan depan saya masukin lagi namanya gitu kali ya. Bulan Karena kan depan, habis itu terjual, ceritanya stoknya 0. oh enggak, kalau pakai namanya yang non persediaan nggak pakai stok lagi, Pak. Tapi memang nama-nama orang itu eksis gitu. Oh gitu ya. Terus Iya, di situ ya. Oh. iya. Jadi Nanti nama Pak, orang tetap eksis, cuma dia nggak dianggap punya stok. Cuma kan pasti satu orang satu nama nih, udah pasti gitu. iya nanti unik barangnya atau namanya unik. Satu orang satu, semuanya Ya. ada. Jadi kalau ada 50, ya 50-50-nya di situ ya. Ya, betul. Nanti jadi dari rincian misalnya di penjualan nih ya, di faktur penjualan deh gitu. Faktur penjualan itu nama barangnya tuh di sini jadi nama-nama orang semua nih, Pak. Nama-nama Ya. orang semua. Kalau Ya. ada 50 berarti ada 50 baris ke bawah. Oke, bisa ya. Nanti saya akan atur di apa ya, di pajak, diskon atau apa-apa untuk Ya. ini ya. Iya, Untuk itu bisa perorangan, bisa ininya gitu, bisa. ya. Maksudnya untuk biayanya kan setiap orang itu komponennya adalah gaji, Oh, kalau pajak, itu kan nanti dibiaya di jurnal aja, Pak. di jurnal. Ya, atau di penggajian. Di sini pencatatan gaji. Jadi Catatan dia gaji kan selain karyawan, Bu. betul. Maksudnya Tapi ada karyawan sendiri. pilihan non karyawan tetap juga sih, Pak, di sini kalau Oh, saya tidak ada. salah ingat. Iya, jadi bisa tetap atau tidak tetap, bulanan, non bulanan gitu. Jadi bisa ini dibikin dulu gitu. Oh iya, bisa. Jadi dibuat sebagai inian karyawan gitu. Jadi seolah-olah saya punya 2 list. Yang satu list Iya, yang list barang, satu list karyawan. Listnya sama, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa sih, Pak. Ya mungkin dibedain aja, tapi
dia nggak akan muncul. Kalau di barang dia pasti hanya bisa muncul di barang, nggak bisa di Karyawan. ini, iya Ya. gitu. Bisa Pak, Oke. bisa. Udah Oke. nih Pak buat tipsnya Pak. Oke. Ya, oke, kita coba ya. Terima Ya, kasih, Bu. oke. Masih ada yang lain? Tadi pertanyaannya siapa lagi ya? Karyawan kontrak, oke. Shortcut key. Sebenarnya ada, ini dengan Ibu siapa ya? Tulisannya Mandarin, jadi saya nggak tahu namanya. Jadi shortcut ini ada Bu, cuma saya sendiri juga nggak familiar untuk penggunaan shortcut itu. Ibu yang bertanya ini ada orangnya atau Bapak? Oke, kalau nggak ada saya rasa cukup sih Pak Tony. Oke, baik, kita tutup kelas sore kita hari ini. Kita Terima jumpa kasih lagi di kelas semuanya, berikutnya yang tadi Bapak akan Ibu. diinfokan di grup. Ya, terima kasih Bu Fi. Atas Ya, waktunya. makasih.